السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali pada hari ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di wilayah Indonesia sebuah atau sebagian tempat dapat menyaksikan gerhana matahari total. Wa subhanallah, gerhana matahari total yang kita saksikan pada hari ini hanya melintas di wilayah Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gerhana matahari total ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dijadikan sebagai objek wisata atau dijadikan sebagai fenomena yang kemudian dipotret, diambil gambarnya, kita jadikan sebagai hal-hal yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan gerhana, terjadi gerhana matahari di zaman beliau, dan hanya sekali di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Ketika itu beliau segera keluar dalam kondisi faza', dalam kondisi takut, dan mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka melaksanakan salat gerhana. Beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau melaksanakan salat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat yang panjangnya hampir panjang sepanjang surat Al-Baqarah. Dalam satu rakaat, surat yang pertama kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat yang panjangnya selama orang membaca surat Al-Baqarah. Subhanallah. Dalam satu rakaat, surat yang pertama. Kemudian beliau rukuk, lalu beliau i'tidal, lalu membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca surat yang lamanya hampir sama dengan surat yang sebelumnya beliau baca.
rukuknya pun lama, sujudnya pun lama. Allahu Akbar, tidak terbayangkan bagaimana lamanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi saya bertanya kepada imam, berapa lama, apakah sampai 1 juz? Belum sampai 1 juz yang kita baca ini. 2 rakaat, 4 kali bacaan, belum sampai 1 juz. Tapi Nabi SAW membaca 1 kali bacaan. Di rakaat yang pertama hampir 3 juz. Allahu Akbar. Karena kejadian gerhana ini beliau banyak bertakbir kepada Allah. Lalu di rakaat yang kedua beliau melaksanakan seperti apa yang beliau laksanakan di rakaat yang pertama. Ada 2 kali rukuk, 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali membaca surat, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, beliau naik di atas mimbar dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan bukan karena kematian seseorang atau bukan karena kelahiran seseorang. Karena pada saat itu ketika terjadi gerhana matahari bertepatan dengan kematian putra beliau Ibrahim, bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Lalu muncul desas-desus, muncul opini, muncul pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa terjadinya gerhana karena wafatnya putra Rasulullah SAW. Maka Nabi pun meluruskan pemahaman seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan terjadinya fenomena alam bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang, tidak dikaitkan dengan makhluk hidup, akan tetapi kejadian fenomena-fenomena alam untuk mengingatkan kita kepada sang pencipta fenomena tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin dekat dengan Allah, agar kita membesarkan Allah, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian menyaksikan gerhana, kata Rasulullah SAW, fad'u Allah, berdoalah kepada Allah, wa kabbiruh, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan laksanakan salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Inilah amalan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakbir, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, apa yang kita saksikan kebesaran ciptaan Allah hendaknya mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Begitu besar ciptaan Allah, begitu besar matahari, begitu besar bulan, apalagi terjadi peristiwa yang tidak biasa, gerhana matahari dan bulan. Begitu besarnya dan begitu agungnya sekali lagi bagaimana dengan Sang Pencipta. Inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Subhanallah, beberapa hari ini kita dikejutkan. Kalau kita melihat di media sosial, ada postingan pengumuman ajakan dalam rangka terjadinya gerhana matahari, maka masyarakat disuruh hadir. Untuk apa? Pesta kembang api, dihadiri oleh artis ibu kota. La ilaha illallah. Dan ini subhanallah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba.
Kata Nabi, Islam itu datang di awal asing. Orang tidak mengenal Islam. Orang yang berpegang teguh menjalankan Islam dianggap asing. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman ajaran-ajaran Islam juga sudah mulai asing. Kalau dahulu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya serta generasi muslim berikutnya, mereka menjadikan momentum ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekarang dijadikan sebagai momentum untuk menghibur diri sebagai hiburan. Bahkan tidak lepas kadang-kadang dimasukkan unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran, di akhir surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka ulul albab? Siapa yang layak dikatakan orang yang berakal? Siapa yang layak dikatakan mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar, mukmin yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik ketika mereka berdiri, mereka duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu merenungi penciptaan langit dan bumi, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungi kebesaran Allah, sehingga mereka menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Dengan sia-sia ini semua ada hikmahnya, dan ini semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami, lindungilah kami dari azab neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kriteria orang beriman yang cerdas. Yang pertama adalah ahli fikir, orang beriman yang selalu merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk mengenal Sang Pencipta, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dia selalu menggunakan fikirannya, otaknya. Dia mendaya gunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah mereka adalah orang-orang ahlu dzikir yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dua kriteria ini, ma'asyiral muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran. Kriteria orang-orang mukmin yang cerdas, orang-orang mukmin yang pintar. Dia senantiasa memikirkan ciptaan Allah, mempelajari ilmu yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan di alam semesta ini, dan dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan momentum gerhana matahari ini, ma'asyiral muslimin, untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat dari segala macam perbuatan dosa kita. Mari kita ingat selalu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat selalu kekuasaan Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah saatnya bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah, kembali kepada Allah, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya bagi kita meninggalkan maksiat-maksiat. Sudah saatnya bagi kita mendurhakai Allah tabaraka wa taala. Apakah dengan kebesaran-kebesaran yang kita lihat ini kita masih meremehkan Allah, kita masih merendahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka jika ada di antara kita yang masih belum melaksanakan salat, segera laksanakan salat. Patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita ada masih meremehkan salat 5 waktu,
Demi Allah, ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat kita, dan ketahuilah bahwa Allah yang kita maksiati, Allah yang kita durhakai adalah Allah yang selama 24 jam memberikan nikmatnya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi mari kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kita kembali kepada hukum Allah, kita kembali kepada syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi mudah-mudahan momentum ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghafar, ya sattar, ya rahman ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.